Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali latihan fisika pada chapter 5. Kita melanjutkan pembahasan soal-soal gelombang bunyi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri pada gelombang bunyi. Kita lihat pada soal yang pertama. Jika sumber bunyi bergerak dengan kecepatan v dan mendekati pendengar yang diam, bandingkan dengan sumber bunyi diam dan pendengar mendekati sumber bunyi dengan kecepatan yang sama, maka akan terdengar yang A, yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua, yang B pertama lebih keras daripada yang kedua, C sama tingginya, D yang pertama lebih lemah daripada kedua, E yang pertama lebih rendah daripada yang kedua. Dari persoalan ini, ya kita harus melakukan dengan persamaan efek Doppler, yaitu bahwa sumber bunyi mendekati pendengar yang diam, maka FP1 ya, V dibagi V dikurangi Vs dikalikan dengan Fs. Ini sumber bunyi mendekati pendengar yang diam. Pendengar mendekati sumber bunyi diam. Maka Fp2 sama dengan V ditambah Vp dibagi V dikalikan dengan Fs. Maka dengan demikian Fp1 dibanding Fp2 ya, maka V dibagi V dikurangi Vs dikalikan Fs dikalikan V ya. Dibalik, dibagi dengan V ditambah Vp dikalikan dengan Fs. Fs dikalikan dengan Fs1, maka dengan demikian ini menjadi diuraikan V kuadrat dibagi V kuadrat ditambah V dikalikan Vp dikurangi V dikalikan ya Vs dikurangi Vs dikalikan dengan Vp. Kita umpamakan Vp dengan Vs memiliki nilai 1, maka pernyataannya menjadi V kuadrat, kan itu. V kuadrat dikurangi V kuadrat dikurangi 1. Artinya ya, ini mengatakan sebanding dengan 1. Sebanding dengan 1. Mengatakan bahwa yang didengar baik oleh Fp1 dengan Fp2 adalah sama. Sehingga jawabannya adalah yang C. Ya. Ini yang kita inginkan. Ini cara membuktikannya, ya, mengumpamakan bahwa Vp sama dengan Vs sama dengan 1. Ya. Kita lihat pada soal nomor 2. Suatu sumber bunyi bergerak relatif terhadap pendengar yang diam. Bila cepat rambat bunyi di udara 325 meter per sekon, kecepatan sumber bunyi 25 meter per sekon, hitunglah perbandingan frekuensi yang diterima pendengar ya pada saat sumber bunyi mendekati dan menjauhi ya. Yang diketahui cuma sederhana ya. Ini V-nya 325, kemudian Vs-nya adalah 25 meter per sekon. Nanti kalau mendekati itu bertanda negatif, kalau menjauhi bertanda positif. Pendengarnya diam. Ini adalah frekuensi yang didengar pada waktu mendekati, ini pada waktu menjauhi. Pada waktu mendekati pendengar yang diam, maka V itu dibagi V dikurangi Vs dikalikan dengan Fs ya. Maka kalau menjauhi P yang diam, maka V ya dibagi V ditambah Vs dikalikan dengan Fs. Kita bandingkan kedua-duanya ya. Maka ini kalau diambil V dibagi V1, maka yang ada 1 dibagi V dikurangi Vs dibanding 1 ya. V ditambah dengan Vs-nya. Maka
Kalau mau dikalikan silang, modelnya menjadi V ditambah Vs dibanding V dikurangi dengan Vs. Maka 325 ditambah 25 dibanding 325 dikurangi 25. Hasilnya 350 dibanding 300, atau perbandingannya adalah 7 dibagi dengan 6. Ini yang kita inginkan pada soal nomor 2. Ini prosesnya harus diketahui dulu supaya tidak salah membandingkannya. Ya, kita lanjutkan pada soal nomor 3. Ya, pada soal nomor 3, seorang penerbang yang pesawat terbangnya menuju menara bendara mendengar bunyi sirine menara dengan frekuensi 2000 Hz. Jika sirine memancarkan bunyi 1700 Hz dan cepat rambat bunyi di udara, ya, 340 meter per sekon, hitunglah kecepatan pesawat udara dalam kilometer per jam. Ingat, di sini sumber bunyinya diam, ya. Pesawatnya mendekati, kan itu. FP-nya sama dengan berapa? Yang didengar lebih besar berarti ini mendekati 2000, ya. Kemudian sumber bunyinya adalah diam. Maka ini adalah frekuensi sumber bunyinya 1700. Maka persamanya menjadi, ya, P mendekati menara, maka ditambah VP. V ditambah VP dibagi dengan V dikalikan dengan Fs-nya. Sehingga ini dikalikan V dikalikan dengan Fp, kemudian dibagi dengan Fs sama dengan V ditambah Vp. Maka Vp-nya itu sama dengan V dikalikan Vp dikalikan Fp dibagi Fs dikurangi 1. Jadi ini persamaannya untuk mempermudah pekerjaannya, maka 340, ya, dikalikan 2000 dibagi 1700 dikurangi 1. Ini kalau dibagi 100, 20 per 17, ya. Maka ini menghasilkan 2, kan itu. Kan, ya. 2, kan itu. Maka hasilnya adalah 340, ya. Ini 20 dibagi, ya, 17, ya. 20 dikurangi 17, 3 per 17, kan itu. Kan, ya. Maka ini 20, hasilnya adalah 60 meter per sekon. Dalam kilometer per jam adalah 216 kilometer per jam. Ini soal nomor 3. Ini perubahan persamaannya sebelum masuk angka-angkanya, kalau bisa ditentukan dulu seperti ini sehingga kita mudah melakukannya, ya. Yang nomor 4. Kereta bergerak dengan laju 72 km per jam menuju stasiun sambil membunyikan peluit. Bunyi peluit terdengar oleh kepala stasiun adalah 720 Hz. Laju udara 340 meter per sekon. Berapakah frekuensi peluit kereta api? Ini yang didengar oleh pendengar yang diam, ya. Berarti ini menuju mendekati, ya. Maka dengan demikian menjadi, ya, V sama dengan 340 meter per sekon. Pendengarnya diam 0, yang didengar 720. Berapakah frekuensi sumber bunyi apabila mendekati dengan 20 meter per sekon, ya. Efek Doppler, maka Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikalikan dengan Fs, ya. Pendengarnya diam, maka di sini 0. Mendekati bertanda negatif, maka V dikurangi V dikurangi Vs dikalikan dengan Fs. Maka Fs-nya ini dikalikan, ya. Dikalikan menjadi V dikurangi Vs dikalikan Fv dibagi dengan V, maka 340 dikurangi 20 dibagi 340 dikalikan 720. Maka ini perhitungannya jadinya, ya. 320 dibagi 340 kali 720, hasilnya frekuensi peluitnya adalah 678 Hz. Inilah yang kita inginkan, dirubah dulu kalau bisa sehingga kita tidak
menyulitkan dalam perhitungan nantinya. Yang nomor 5, sirine yang dipancarkan sebuah mobil ambulan yang sedang diam mempunyai jumlah layangan tertentu. Sewaktu membawa pasien yang sedang gawat, ambulan menuju rumah sakit dengan kecepatan 0,1 U. U adalah kecepatan bunyi di udara. Berarti mendekati rumah sakit, ya, di jalan raya, ya, menyalip Anda yang sedang berkendaraan santai dengan kecepatan 0,01 U. Ya. Hitunglah nilai perbandingan F0 dengan FU, ya. Frekuensi layangan Anda terdengar sewaktu, ya, mobil ambulan mendekati disebut dengan F0, yang kita dengar, yang menjauhi adalah F1-nya. Ya, kita lihat persoalannya, sumber bunyinya adalah 0,1 U, mendekati kita, ya. Nah, mendekati kita, yang berlawanan berarti mendekati kita, kemudian pendengar atau kita sendiri 0,01 U. Perbandingan F0 dibanding F1 berapa? Ya, F0 mendekati pendengar, ya, maka F0 sama dengan V ditambah VP, ya. Kemudian V dikurangi VS dikalikan dengan FS. F1 menjauhi kita, maka V ditambah VP, ya, dibagi dengan V ditambah VS dikalikan FS. Kita bandingkan. Ini persoalannya, perbandingannya berarti sumber bunyinya sama, maka dengan demikian ini kita ambil dibagi menjadi 1 yang ini, ya. Sehingga F0 dibanding dengan F1 sama dengan V ditambah VS dibagi V dikurangi VS, maka U ditambah 0,01 dibagi U dikurangi, ya, 0,01. Maka hasilnya adalah 1,1 dibagi 0,9 atau 1/2. 1,2, bukan 1/2. Kalau dibagi 1,1 dibagi 0,9 adalah 1,2. Inilah yang kita inginkan pada persoalan nomor 5, ya. Kita lihat pada soal nomor 6. Suatu sumber bunyi 1 kHz bergerak langsung ke arah seorang pendengar yang rehat dengan kelajuan 0,9 kali sumber bunyinya. Ini bukan kecepatan pendengar, ya, tapi kecepatan sumber bunyi. Hitunglah frekuensi bunyi yang diterima dalam kilohertz, ya. Maka yang diketahui VP-nya tetap 0, VS-nya 0,9 V, kemudian Fs-nya 1 kHz, berapakah Fp-nya, ya. Maka ini persamaan efek Dopplernya, maka V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikalikan dengan Fs, ya, maka V dibagi V dikurangi karena mendekati, ya, mendekati dikurangi Vs dikalikan dengan Fs, maka V dibagi V dikurangi 0,9 V dikalikan 1 kilo, maka V dibagi 0,1 V, ya, 1/0,1 berarti sama dengan 10 kHz, ya. Jadi yang didengar adalah 10 kalinya dari sumber bunyinya. Inilah yang kita inginkan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6, ya. Semoga kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pada gelombang bunyi, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.